wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Sutrisni, NIM 22473158. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Diskusi di TK Bina Bangsa Desa Abinggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Disusun oleh Ketut Sutrisni, NIM 22473158. Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari 2025. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kemampuan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Melalui berbicara, anak dapat mengekspresikan ide, keinginan, dan perasaan, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun berdasarkan hasil observasi awal di kelompok bermain TK Bina Bangsa, terlihat bahwa sebagian besar anak masih pasif dalam kegiatan komunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Diskusi di Kelompok Bermain TK Bina Bangsa. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak di kelompok bermain TK Bina Bangsa. 2. Sejauh mana peningkatan kemampuan berbicara anak setelah diterapkan metode berbasis diskusi. C. Tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak. 2. Mengetahui peningkatan berbicara anak setelah diterapkan metode pembelajaran berbasis diskusi. D. Manfaat penelitian, yaitu 1. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pembelajaran anak usia dini, khususnya dalam penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 2. Manfaat praktis, 1. Bagi guru sebagai alternatif metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. 2. Bagi anak meningkatkan keberanian, kemampuan mengungkapkan pendapat, serta interaksi sosial. 3. Bagi sekolah menjadi bahan evaluasi dan inovasi proses pembelajaran PAUD. Definisi operasional. Agar penelitian ini memiliki kejelasan konsep dan arah yang terukur, maka setiap istilah utama dalam judul penelitian dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemampuan berbicara anak usia dini. Yang dimaksud dengan kemampuan berbicara anak usia dini dalam penelitian ini adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide dengan pengalaman secara lisan dengan menggunakan kalimat yang jelas. 2. Metode pembelajaran berbasis diskusi. Metode pembelajaran berbasis diskusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk bertukar pendapat, gagasan, dan pengalaman dengan bimbingan guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun jalannya diskusi agar setiap anak memperoleh kesempatan berbicara. 3. Peningkatan. Peningkatan dalam konteks penelitian ini berarti adanya perubahan positif yang dapat diamati dan diukur pada kemampuan berbicara anak. Setelah diterapkan metode pembelajaran berbasis diskusi, peningkatan tersebut dilihat dan bertambahnya jumlah anak yang mencapai kategori berkembang sesuai harapan BSH sehingga berkembang sangat baik BSB berdasarkan hasil observasi pada setiap siklus tindakan. Bab 2. Kajian pustaka. A. Teori-teori yang mendukung penelitian. 1. Teori perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini merupakan bagian penting dari aspek perkembangan kognitif dan sosial menurut Vygotsky tahun 1978. Bahasa berkembang melalui interaksi sosial. 2. Teori belajar sosial atau Albert Bandura. Menurut Bandura tahun 1986, anak belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain di sekitarnya. 3. Teori pemerolehan bahasa. Menurut Noam Chomsky tahun 1965, anak memiliki
language action atau LAD, yaitu kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Namun, kemampuan tersebut perlu distimulasi melalui lingkungan yang kaya dan bahasa. Kesimpulan teoritis. Berdasarkan berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara anak usia dini dapat meningkatkan melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan interaksi sosial, dukungan emosional, dan partisipasi aktif anak. B. Penelitian yang relevan. 1. Sari 2021 menunjukkan bahwa penerapan metode diskusi di kelompok dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. 2. Rahmawati tahun 2020 menemukan bahwa metode diskusi sederhana membantu anak lebih percaya diri dan berani berbicara di depan teman. 3. Menurut Lestari 2002 menjelaskan bahwa melalui kegiatan diskusi anak-anak lebih aktif. C. Kerangka pikir. Penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi, bertanya, dan menjawab pertanyaan secara aktif. Kegiatan tersebut menstimulasi kemampuan berbicara anak melalui pengalaman sosial dan komunikasi dua arah. Dengan demikian, kemampuan berbicara anak akan meningkat setelah diterapkan metode diskusi. D. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak di kelompok bermain anak bangsa. Artinya, melalui kegiatan diskusi yang melibatkan anak secara aktif dalam bertukar pendapat, bercerita, dan berinteraksi dengan teman sebaya, anak akan menunjukkan peningkatan dalam aspek keberanian. 2. Semakin optimal penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi, maka semakin tinggi pula peningkatan kemampuan berbicara anak usia dini. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus meliputi 4, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. B. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di TK Bina Bangsa yang berlokasi di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Sekolah ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu adanya variasi kemampuan berbicara anak dan guru yang terbuka terhadap penerapan metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di kelompok TK Bina Bangsa berlangsung setiap hari Senin sampai Kamis dengan waktu belajar pukul 8 sampai 10.30 WITA. Lingkungan belajar di sekolah ini cukup kondusif, dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran seperti alat peraga, buku cerita bergambar, dan alat permainan edukatif yang mendukung aktivitas diskusi sederhana bagi anak usia dini. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus yang masing-masing mencakup 4, yaitu perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 observasi, dan 4 refleksi. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak kelompok B di kelompok TK Bina Bangsa dengan jumlah 45 anak, terdiri dari 24 anak laki-laki dan 21 perempuan dengan rentan usia 5-6 tahun. Anak-anak tersebut merupakan peserta didik aktif semester genap tahun pelajaran 2005-2006. D. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian menggunakan model penelitian tindakan kelas atau PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan Pegg, terdiri atas 4 tahapan utama dalam setiap siklus. 1. Perencanaan planning, 2. Pelaksanaan tindakan atau acting, 3. Observasi, dan 4. refleksi. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti dan guru kolaborator menyusun rencana tindakan. A. Melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi kemampuan berbicara anak sebelum tindakan. 2. B. Menyusun rencana pembelajaran atau RPPH
3. Menyiapkan instrumen penelitian seperti lembar observasi aktivitas guru dan anak. D. Menyiapkan media dan alat bantu yang mendukung pelaksanaan diskusi, misalnya gambar, boneka tangan, buku cerita bergambar, dan kartu bergambar. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan penerapan dari rencana yang telah disusun. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi. Kegiatan pembelajaran berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu guru memperkenalkan tema dan memancing minat anak melalui cerita atau media pendukung. B. Anak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, bercerita, atau menanggapi pertanyaan guru. 3. Tahap observasi. Tahap observasi adalah dilakukan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Penelitian dan guru kolaborator mengamati A. Aktivitas anak dalam berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi. B. Peran guru dalam memfasilitasi dan memberikan motivasi selama pembelajaran. 4. Tahap refleksi, yaitu A. Menganalisis hasil observasi dan penelitian kemampuan berbicara anak. B. Menilai keberhasilan tindakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. C. Mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan tindakan. D. Menyusun rencana perbaikan untuk siklus berikutnya agar hasil yang diperoleh semakin optimal. Di sini ada jika pada siklus pertama indikator keberhasilan belum tercapai, maka dilaksanakan perbaikan strategi dan pelaksanaan siklus 2. Pada siklus 2, pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada siklus 1. Seperti pemberian kesempatan berbicara yang lebih merata, penggunaan media yang lebih menarik, atau penguatan motivasi anak. Rancangan pelaksanaan siklus, yaitu siklus 1, kegiatan utama, penerapan awal, pembelajaran berbasis dalam kegiatan tema tertentu. Siklus 2, perbaikan dari siklus 1 dengan variasi media dan topik diskusi yang lebih menarik. Tujuannya yaitu untuk melatih anak berani berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi sederhana. 2. Meningkatkan kelancaran berbicara, kemampuan menyusun kalimat beruntun, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Faktor yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 faktor utama yang diamati, yaitu faktor proses pembelajaran dan faktor hasil belajar anak. Keduanya saling berkaitan dalam penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. 1. Faktor proses pembelajaran, yaitu peran. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas. Saat metode pembelajaran berbasis diskusi diterapkan, fokus pengamatan meliputi A. Peran guru dalam pembelajaran. B. Partisipasi anak dalam kegiatan. C. Kondisi lingkungan belajar. 2. Faktor hasil belajar anak atau kemampuan berbicara, yaitu keberanian berbicara, kelancaran berbicara, dan keteraturan kalimat, dan kemampuan berinteraksi verbal. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. 4. Tes kemampuan berbicara. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen berdasarkan tujuan penelitian dan indikator berbicara anak. Tujuannya untuk menilai sejauh mana keterlaksanaan metode pembelajaran berbasis diskusi sesuai dengan rencana dan tindakan. 2. Lembar wawancara guru. Lembar wawancara guru digunakan untuk memperoleh data kualitatif mengenai pandangan guru terhadap penerapan metode pembelajaran berbasis diskusi. 3. Lembar dokumentasi, yaitu
A. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPA. B. Foto kegiatan pembelajaran. C. Catatan hasil belajar anak dan lembar penilaian guru. D. Hasil karya anak yang menunjukkan peningkatan kemampuan bahasa. 4. Lembar penilaian kemampuan berbicara anak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar penilaian kemampuan berbicara anak. Penilaian ini dilakukan setiap tahap prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Indikator yang dinilai meliputi 1. Keberanian berbicara, 2. Kelancaran berbicara anak, 3. Keteraturan kalimat, 4. Penggunaan kosakata, 5. Kemampuan berinteraksi verbal. Keberanian berbicara. Anak berani berbicara di depan guru dan teman, menjawab pertanyaan tanpa ragu. 2. Kelancaran berbicara, yaitu anak berbicara dengan lancar, tidak terbata-bata. 3. Keteraturan kalimat, yaitu anak mampu menyusun kalimat dengan runtut dan mudah dipahami. 4. Penggunaan kosakata. Anak menggunakan kata-kata yang sesuai dan bervariasi. 5. Kemampuan berinteraksi verbal. Anak mampu menanggapi ucapan guru atau teman secara relevan dan sopan. Keterangan skor. A. 4. Berkembang sangat baik atau BSB. B. 3. Berkembang sesuai harapan BSH. Kalau 2 mulai berkembang atau MB, dan 1 bintang belum berkembang atau BB. H. Teknis analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, kualitatif. Demikianlah presentasi saya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.